Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Nur. Oh iya, Ibu Nur. Perkenalkan dulu ya, saya Bidan Adifa yang sedang bergegas selamat siang hari ini. Terus di sini tujuannya akan dilakukan pendidikan kesehatan kepada Ibu mengenai tanda bahaya pada masa nifas, Ibu. Karena berarti Ibu sudah 1 minggu ya Bu melahirkan 1 minggu yang lalu ya. Nah, di sini saya mau memberikan tanda bahaya pada masa nifas. Nah, sebelumnya Ibu tahu atau enggak tentang tanda bahaya apa aja yang bisa terjadi pada masa nifas? Belum tahu Ibu. Belum tahu. Berarti langsung saya jelaskan saja ya. Kayak pada masa nifas ini tuh kan normalnya memang masih ada pengeluaran darah ya Bu. Nah, normalnya itu kayak darah haid gitu. Jadi ganti pembalutnya itu ya normal kayak waktu haid itu nggak terlalu sering. Tapi bahayanya atau yang perlu diwaspadai itu kalau ganti pembalutnya emang terlalu sering. Jadi belum sampai 1 jam atau kurang dari 1 jam, udah setengah jam pembalut sudah penuh, terus ibunya ganti pembalut lagi. Nah, itu berarti bisa diwaspadai. Terus apabila pendarahannya itu sor-soran gitu ya Bu, jadi banyak banget pendarahannya. Nah, itu patut diwaspadai dan Ibu bisa langsung segera ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke bidan desanya Ibu. Terus selanjutnya ada juga misal dari vagina itu keluar cairan yang baunya itu gak enak, jadi patut diwaspadai. Nah, selain darah ada keluar cairan yang baunya ternyata gak sedap gitu ya Bu, itu juga patut diwaspadai. Nah, biasanya kalau keluar cairan yang kurang sedap itu disertai sama demam. Nah, itu bisa jadi tanda dari infeksi dari setelah melahirkan tadi. Nah, bisa jadi demam, terus ada nyeri di perut bagian bawah. Nah, nyeri perut bagian bawah, terus bisa juga nyeri di epigastrium atau di ulu hati. Terus juga rasa nyerinya itu dari perut bagian bawah bisa menjalar ke punggung. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda dari infeksi. Kemudian ibunya akhir-akhir ini apakah merasakan sakit kepala nggak Bu? Enggak sih Bu. Enggak ya. Nah, kalau yang patut diwaspadai juga itu kalau ibu mengalami sakit kepala yang terus-menerus. Jadi kayak udah beberapa hari sakit kepala terus sampai pandangannya kabur gitu ya Bu. Itu harus diwaspadai sekali. Terus ada juga misal pembekakan di area wajah ataupun tangan. Nah, itu juga patut diwaspadai. Terus ada juga mungkin ibunya merasa pengen muntah ataupun bisa sampai muntah ya. Terus ada rasa sakit waktu buang air kecil. Nah, itu juga bisa jadi infeksi. Terus untuk payudara ya Bu, kalau normal kan nggak kerasa apa-apa ya Bu. Nah, tapi yang patut diwaspadai dulu kalau payudaranya kerasa sakit, nyeri, panas, terus payudaranya membengkak, itu bisa jadi ada infeksi juga di area payudara. Terus akhir-akhir ini Ibu ada kehilangan nafsu makan atau enggak? Lumayan dikit sih Bu. Dikit-dikit ya, tapi enggak selama 1 minggu setelah bersalin masih makan banyak masih ya. Nah, kalau misal nafsu makannya berkepanjangan ya, itu patut diwaspadai juga karena ibu yang telah bersalin itu kan harus cukup nutrisinya ya Bu untuk memproses ASI gitu untuk jadi baby juga. Terus ada tanda-tanda kalau kakinya bengkak, kaki bengkak, terus di bagian kaki itu kan ada vena ya Bu, yang hijau-hijau garis tuh. Nah, kalau venanya terjadi pembengkakan itu juga bisa bahaya, itu bisa dinamakan tromboflebitis, itu bahaya juga. Terus untuk akhir-akhir ini gimana perasaannya Ibu? Ada mungkin rasa capek, rasa lelah, letih gitu, atau mungkin kurang dukungan dari keluarga buat ngurus diri bayinya, ada perasaan kayak gitu nggak Bu?
bisa capek sih ada ibu karena kan harus menyusui, terus dirinya nangis gitu. Ya, tapi nggak sampai yang mungkin ibu merasa stres gitu kan, enggak ya Bu? Nggak ada sih. Nah kalau sampai kayak gitu itu bahaya juga ya Bu, takutnya ada tanda-tanda postpartum depression atau postpartum blues. Nah jadi kalau kayak gitu juga ibu harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke bidan terdekat gitu. Nah dari ibu ada yang mungkin mau ditanyakan? Belum ada sih. Belum ada ya. Terus saya boleh tanya, mungkin dari ibu bisa dijelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi? Tadi ada beberapa tanda gejala infeksi, gejala bahaya. Di antaranya itu pendarahan yang tidak normal, itu pendarahan yang sor-soran, terus ganti pembalutnya itu lebih dari 2 pembalut dan itu tuh pembalutnya full penuh. Iya. Kemudian vagina yang berbau, keluarin cairan vagina yang berbau, kemudian rasa sakit kepala yang terus menerus, kemudian hilangnya nafsu makan, kemudian payudara merah, gitu sih. Iya, itu semua tadi itu tanda-tanda bahaya kalau terjadi pada masa nifas. Jadi bisa relevan banget ibu langsung menuju ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu. Nah, mungkin ada pertanyaan Bu? Cukup sih ibu, belum ada. Cukup ya. Kalau ada mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan saya Bunda pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa nih? Oh Ibu, dari Ibu Eva. Di sini saya akan memberikan pempes mengenai tanda-tanda bahaya ibu nifas karena ibu kan sekarang lagi kesini. Sebelumnya apakah ibu mengetahui mengenai tanda-tanda nifas? Belum sih Bu. Oh baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan ya mengenai tanda-tanda bahaya nifas. Pertama itu ada pendarahan. Pendarahan itu normal terjadi pada ibu nifas. Apabila tidak normal itu terjadi jika ibu tuh darahnya keluar sor-soran. Kemudian ibu tuh mengganti pembalut dalam sehari itu lebih dari 2 dalam setengah jam. Itu tidak normal. Terus volumenya itu penuh, dalam satu pembalut itu penuh. Kemudian yang kedua yaitu keluarnya cairan yang berbau dari vagina atau jalan kemih. Kemudian rasa nyeri di bagian perut, kemudian menjalar sampai ke punggung. Kemudian sakit kepala yang terus menerus, terus kemudian pandangan kabur, nyeri ulu hati. Kemudian ada pembekakan pada wajah serta tangan. Kemudian demam serta muntah, rasa sakit waktu BAK, buang air kecil itu. Kemudian payudaranya itu memerah, terus bengkak, terus bisa jadi keluar nanah, itu bisa menjadi gejala mastitis. Kemudian hilangnya nafsu makan. Gimana Ibu? Nafsu makannya baik atau kurang? Terus kemudian ada gejala yang yaitu kaki bengkak, kemudian kemerahan. Selain itu, apakah akhir-akhir ini ibu merasa lelah, kemudian merasa sedih gitu? Biasa aja. Bisa aja gitu. Terus untuk mengurus diri bayinya, apakah ibu dibantu oleh suami atau keluarga? Iya, jelas dibantu. Baik Ibu, jika Ibu mengalami gejala tanda-tanda bahaya yang saya sebutkan tadi, Ibu bisa pergi ke paskes terdekat dan menemui bidan itu. Dari penjelasan tadi, apakah Ibu bisa memahami? Bisa dijelaskan sedikit mengenai tanda-tanda bahaya ibu nifas? Dari itu ada tanda ya, kayak pendarahan yang tadi saya, terus ada demam,
ada nyeri ulu hati, nyeri di perut, bisa punggung, terus yang tadi katanya payudaranya bisa bengkak gitu, merah, nyeri. Oh baik Ibu, sudah paham ya Ibu. Cukup sekian dari saya. Semoga Ibu sehat selalu dalam diri bayinya, serta happy. Sekian ya Ibu, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.